Soal adanya dugaan Presiden Indonesia 2024-2029 merupakan anggota Kopassus yang menculik aktivis pro-demokrasi. Terus Bahana dituntut gitu. Nah itu nggak boleh, tapi harusnya dilakukan kajian lain yang dapat membuktikan kontra narasi dari riset yang sebelumnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana justru riset ini bisa dibahas lebih banyak lagi sama orang. Bagaimana riset ini bisa menjadi salah satu sumber informasi utama yang bikin orang sadar dengan tema risetnya. Riset nih bagaimana nih Mbak agar bisa diantisipasi atau dimitigasi ya, silakan. Caranya bertahan dengan tekanan, banyakin sholat, enggak ya kan. Banyak berdoa dan ibadah, bukan. Itu juga penting, tapi maksudnya begini, di dalam pembuatan riset gitu ya, riset itu kan konsepnya research gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris gitu, berarti yang namanya riset itu memang harus terus diuji, dia tidak akan pernah ada kata final di dalam pembentukan riset gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih, misalkan Mbak Hana mengeluarkan satu buah kajian ilmiah gitu, terkait soal situasi demokrasi, terus udah gitu tadi tuh masukin kata-katanya Mas Ryan soal adanya dugaan Presiden Indonesia 2024-2029 merupakan anggota Kopassus yang menculik aktivis pro-demokrasi. Terus Mbak Hana dituntut gitu. Nah itu nggak boleh, tapi harusnya dilakukan kajian lain yang dapat membuktikan kontra narasi dari riset yang sebelumnya. Kalau misalkan riset bisa dituntut gitu ya dan bisa dipidana, insya Allah Indonesia ilmu pengetahuannya hancur banget gitu ya. Nggak ada orang yang berani meneliti, nggak ada orang yang berani melakukan ataupun mengeluarkan publikasi sehingga kita minim ataupun minim gagasan, krisis ide dan juga budaya literasi kita juga semakin menurun. Orang-orang yang mau membuat tulisan atau membaca bahkan juga pada akhirnya jadi takut gitu. Kita kembali kepada era Soeharto ketika kita mau baca bukunya Pramudia Nantatur aja harus kayak transaksi narkoba gitu kan, diem-diem gitu. Nah, bagaimana cara kita menghadapi tekanannya? Di dalam pembentukan riset advokasi terutama gitu ya yang dilakukan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia, kita sudah paham dengan adanya risiko-risiko gitu. Kita selalu punya yang namanya mitigasi risiko. Kalau misalkan ada yang menuntut dan lain sebagainya, kita sudah siapkan data, argumentasi dan lain sebagainya. Tapi itu kan sifatnya teknis gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana justru riset ini bisa dibahas lebih banyak lagi sama orang. Bagaimana riset ini bisa menjadi salah satu sumber informasi utama yang bikin orang sadar dengan tema risetnya. Kalau itu kan konteksnya soal Papua gitu ya dan pertambangan yang ada di Papua. Dan itu menjadi topik yang pada akhirnya dibahas sama publik, akhirnya publik bersolidaritas dan politik kewargaannya muncul. Justru disitulah bentuk keberhasilannya dan disitulah pressure-nya itu terasa lebih ringan. Karena pada akhirnya semakin banyak orang yang bicara, dan juga semakin banyak orang yang akhirnya memiliki ataupun mengafirmasi informasi yang ada dan bahkan menggali informasi yang lain. Karena pasca riset itu memang ada beberapa masyarakat sipil ataupun mahasiswa atau bahkan dosen-dosen yang juga mengeluarkan beberapa bentuk kajian ataupun publikasi serupa soal pertambangan di Papua. Dan bahkan dari pihak korporasi juga ada beberapa yang malah mau tahu datanya lebih dalam seperti apa gitu. Jadi impact yang diberikan dari riset itu adalah pertolongan terhadap tekanan yang diberikan dan politik kewargaannya itu tadi. Begitu. Terima kasih ya. Mbak Fathia. Terjawab Hana ya? Mudah-mudahan, terima kasih.